Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, dan saya doakan semoga kita semuanya selalu dipermudah dalam segala aktivitas dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, luar biasa. Ternyata teroris hari ini Iva, Roy, Rismond mencoba masuk dan ingin meminta maaf kepada Pak Jokowi yang tujuannya adalah mendapatkan permintaan maaf. Kemudian dikeluarkannya restorasi justice. Ternyata setelah adanya restorasi justice yang dilayangkan oleh Polda Metro kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ternyata menimbulkan hati, gejolak, pemikiran yang luar biasa riuh dan carut marutnya, atau iri hati, atau setidaknya ingin mendapatkan hal yang sama, yaitu restorasi justice seperti hanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Makanya akhirnya ternyata minta maaf, guys. Ternyata tidak mengakui bahwa dirinya adalah mengorek-ngorek, memalsukan ijazah Pak Jokowi. Katanya nggak palsu, nggak apa, mana aja guys. Kita akan dengarkan obrolan-obrolan dia ini yang akhirnya ingin mendapatkan restorasi justice, ingin mendapatkan permintaan maafnya. Kadang saya berpikir, guys, oke, Pak Jokowi ini dengan mudahnya, dengan negarawanannya, ya, menerima permintaan maaf itu. Tapi yang terkadang tidak terima oleh rakyat itu adalah followersnya, pengikutnya, orang yang mencintai Pak Jokowi itu yang tidak terima. Termasuk kita-kita ini tidak terima ketika misalkan teroris ini meminta maaf lalu dimaafkan dan mendapatkan restorasi justice itu. Kenapa tidak terima rakyat ini? Karena memang mereka terlalu parah loh. Mereka terlalu loh dalam menghinanya, memframingnya, mencemarkan nama baiknya, fitnahnya luar biasa. Tiba-tiba masa minta maaf, masa ingin mendapatkan restorasi justice? Kan kita nggak bisa habis pikir itu terkait itu. Makanya kemudian rakyat menginginkan jangan sampai Pak Jokowi ini memberikan atau menekan tanda tangan, ya, restorasi justice itu kepada teroris, khususnya Iva, Roy, Rismond, dan Fadilah, Rizal Fadilah, itu 4 orang itu. Jangan sampai rakyat menginginkan itu. Karena apa? Mereka parah-parah fitnahnya. Fitnah Jokowi itu parah banget, sehingga aduh, kenapa hari ini kok minta maaf, ingin mendapatkan restorasi justice? Rakyat khawatir Jokowi ini malah memaafkan dan menaikkan restorasi justice itu. Rakyat tidak mau terkait itu. Kita akan tonton terlebih dahulu sebelum Iva ini melayangkan ucapan permintaan maaf, melayangkan ingin mendapatkan restorasi justice. Inilah akan saya tayangkan sebuah tuduhan fitnah yang dilontarkan oleh para teroris itu, agar kemudian kita tidak lupa, agar kemudian kita ini tidak menginginkan restorasi justice itu terjadi terhadap teroris ini. Sebab parah banget. Kita akan mulai dari sini. Ya, jadi ijazah ini sudah selesai. Ijazah palsu Jokowi Dodo secara saintifik sudah selesai. Dari Bapak akan bisa melihat dari teman kami. Nanti Pak mau berjalan, mau dijual penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran atau Bung Karno dengan kasus baik-baik. Penjaraannya, bahan-bahannya, dan nanti akan beruntung. Kami tidak peduli, dan kami tidak peduli. Emang tidak begitu, tapi tidak ada yang bisa mengejarkan pikiran. Yang benar. Tidak ada yang bisa mengejarkan hati. Tidak ada yang bisa mengejarkan jiwa. Sama seperti Bapak terima Asik. Awas kalau minta maaf loh. Dia lanjutkan lagi di penjara tidak apa-apa. Kami terus berhenti itu enggak. Rekan-rekan kami dari seluruh dunia akan berkarya. Akan menjadi murid-murid kami yang murid-murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena ini sebagai soal hak asasi manusia, maka saya harus memberikan privilege seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awas deh.
bahwa Dr. Tifa, Harismon, dan Roy Suryo itu katanya sudah selesai dalam membahas ijazah Pak Jokowi dengan sebuah fakta bahwa adanya peluncuran Jokowi's White Paper Book, itu buku Jokowi White Paper yang di dalamnya isinya adalah mendiskreditkan Bapak Jokowi, yang di dalamnya isinya itu adalah memfitnah, memframing Bapak Jokowi, mencemarkan baik Pak Jokowi. Poinnya adalah sama buku itu yang disampaikan oleh mereka misalkan ijazahnya itu 99,9% palsu, buktinya itu palsu. Kemudian orang seangkatannya, alumnus seangkatannya itu adalah bayaran. Kemudian skripsinya tanpa ada tanda tangan dosen pembimbing. Kemudian nilainya itu enggak ada. Dan semua itu terpatahkan dengan adanya rektor UGM menyatakan semuanya ada, lengkap, buktinya lengkap. Dan itu sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, yang akhirnya hal yang demikian, keterangan saksi ini apa alat bukti kan? Ya, itu yang mengatakan ke mereka, yaitu status menjadi tersangka. Nah, ini adalah sebuah video yang kedua juga, dan ini lumayan parah. Masa sih dengan adanya video ini kemudian dengan gampangnya, mudahnya mereka minta maaf? Nah, ini yang kita tidak terima kadang ya. Dia sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang dirasa paling tukangnya, bukan bosnya, tapi tukang pembuat ijazah tersebut. Ya, jadi teman-teman youtuber silakan nanti ada konfrontasi dengan Pak Peter Suryadi. Saya sendiri juga mempunyai video di mana beliau mengeluarkan statement tersebut. Ya, terima kasih. Ya, ini video yang kedua, ternyata katanya ketemu orang yang telah membuat ijazah palsunya Pak Jokowi katanya. Artinya mereka memang selalu menyerukan di awal dicetak di pasar pramuka, yaitu kolaborasi dengan Bitor ya dari PDI itu. Dan ternyata Bitornya hari ini sudah pulang kampung atau kabur kira-kira. Tidak mau ikut-ikutan karena akan menjadikan diri sebagai tersangka kira-kira gitu. Nah, ini adalah yang kedua, ternyata sebuah fitnah yang dilontarkan oleh mereka. Ini adalah yang ketiga. Ini kelihatan canggihnya cara kerja Jokowi dulu dalam melakukan penipuan selama 20 tahun. Penipuan. Sejak dia maju wali kota tahun 2005 sampai dia maju gubernur tahun 2012 sampai dia maju presiden tahun 2014 dan 2019. Maka anggapan secara umum itu beranggapan bahwa Jokowi ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Hasil analisis kognitif dari kami itu menunjukkan yang sebaliknya. Dari mana kami bisa melihat? Nanti dari buku ini Bapak Ibu bisa melihat. Orang yang cerdas dan yang tidak cerdas itu terlihat dari produksi narasinya. Kami melakukan penelitian intensif tentang narasi Jokowi Dodo selama 10 tahun menjadi presiden. Ketika ditanya oleh wartawan, jawabannya sudah tapi belum. Yang nggak tahu hanya kotanya saja dengan TPS. Ya, coba perhatikan baik-baik bahwa narasi Jokowi Dodo sangat terbatas. Ini adalah video dan bukti yang keempat bahwa Tifa dan kawan-kawan itu memang memfitnah Jokowi. Lantas pertanyaannya, ini juga dijadikan sebagai dasar oleh rakyat. Jangan sampai teroris ini kemudian ditandatangani oleh Pak Jokowi, menunjukkan kemudian menimbulkan restorasi justice untuk mereka. Jangan, ini rakyat tidak terima. Karena apa? Fitnahnya luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan mendapatkan setelah Tifa ini minta maaf? Rakyat menginginkan? Tidak. Satu kata, tidak. Iya. Selanjutnya ya. Sementara Pak Jokowi itu ada 21 Juni 1991. Nah, berarti Pak Sujarno saat ini dari Jokowi masih berusia 19 tahun, kan nggak masih ya Bapak 19 tahun. Kemudian kalau Ibu Sujarno juga tanya yang masih berada tapi 19 tahun. Jadi mudah sekali kalau saat ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1991, kan mudah sekali jadi ketika melahirkan 21 Juni kelihatannya kita bisa menginterpretasi sama bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Jokowi Dodo, tidak ada ibu lagi. Bukan ibu kandung Bapak Jokowi Dodo. Nah, ini luar biasa parahnya.
Kenapa saya bilang parah? Orang yang sudah meninggal sekalipun mereka bawa-bawa, bahkan di framing itu. Di framingnya apa? Bukan ibu kandung dari Bapak Jokowi, guys. Parah enggak sih? Coba, katanya dia muslim, katanya berhijab, katanya orang yang paling benar, paling benar ya. Tapi kenapa kelakuannya kemudian memfitnah seperti ini? Orang sudah meninggal, jelas-jelas bahwa ia adalah ibundanya Bapak Jokowi, tapi di framing katanya bukan ibundanya Jokowi. Fitnah bukan, keji bukan, ya keji lah. Coba bayangkan. Masa sih ketika misalkan dia akhir-akhir ini minta maaf ke Pak Jokowi dan ingin mendapatkan surat atau tanda tangan Pak Jokowi restorasi justice itu, ya jangan, rakyatnya tidak setuju akhirnya kan? Ya, jadi ada ini jadi kalau kita kita sudah dipengaruhi kan Jokowi itu versi sendiri. Jadi hubungan dari Jokowi itu namanya ya hubungan dan kemudian meninggal tahun 2012 di 51 tahun. Mohon belum silakan jangan dirusak. Yang mau rusak ya sopo, sering dirusak. Guys, asli yakin benar ini adalah sudah kelewatan dan parah sekali. Maka dari itu, ini adalah sebuah fakta yang memang rakyat tidak menginginkan. Pak Jokowi mengamini, mengiyakan mereka minta maaf dan kemudian menandatangani restorasi justice untuk keempat orang tersebut. Ini adalah sebuah fakta ya. Terakhir juga bahwa ia kenapa kami membuat juga bukunya Jokowi Silver Paper ya, sebab manusia itu superficial paling depan itu adalah kulit yang bisa distinkan sehingga bisa berbohong. Di dalamnya ada otak, di dalamnya ada lemak, di dalamnya ada tulang yang basic. Jadi kita menelanjangi ya seorang ini sampai ke putih semua tulangnya dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini dia sebuah lobbying dari mereka Tifa dan kawan-kawan. Ternyata mereka menginginkan juga restorasi justice. Tetapi bahasanya kalau bisa Bang Ade Darmawan, Pak Jokowi yang memberikan restorasi justice tersebut. Sial banget, kebalik lo yang ada. Bagaimana yang seharusnya you minta maaf kemudian dimaafkan oleh Pak Jokowi? Kalaupun itu terjadi, rakyat tidak menginginkan itu. Rakyat menginginkan Pak Jokowi tidak menandatangani permintaan maaf itu dan tidak menandatangani restorasi justice itu. Ini mah belum juga mereka minta maaf, malah Pak Jokowi yang suruh menandatangani restorasi justice. Gak kebalik tuh, lucu nggak sih guys? Aneh ini tarafnya, bukan lagi lucu, aneh sekali. Sudah rakyat menginginkan bahwa adanya persidangan sungguh itu menentukan sebuah kebenarannya. Maka dari itu bawalah pengadilan, P21 kan dulu, kemudian bawa pengadilan dan di situ diuji apa yang mereka omongkan itu nanti akan terlihat dengan jelas. Apakah pembodohan publik, apakah pencemaran nama baik, apakah fitnah dan sebagainya, akan terlihat. Justru yang inginkan rakyat adalah persidangan berjalan dengan baik. Sidang aja dulu kira-kira gitu, baru diuji. Jangan belum apa udah restorasi justice dan sebagainya. Apa ketakutan kira-kira? Kita dengarkan dulu nih videonya, ini luar biasa sekali Pak. Apa itu? Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas? Mengingat kondisi kesehatan beliau, Mas, dan khawatir sebagai dokter, benar loh Mas, karena kalau ini jalan ya, seandainya P19 ke-18 sudah terjadi lalu P21 lalu kemudian proses sidang terjadi, akan saya buat sidang itu bertahun-tahun Mas. Ini artinya meminta kepada Anda siapa dia? Oh enggak, maksudnya Pak Jokowi yang minta restoratif justice daripada beliau nanti dihadirkan berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali di persidangan, karena beliau harus hadir, tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Ada 709 dokumen yang akan kami tanya, ahli kami akan tanya, kasihan beliau Mas, ya Allah ya lebih Mas, akan siap dari tanggal 20 April, 24 April itu Pak Jokowi masih siap, ya kan?
untuk Mas, saya kan bukan dokter, Mas. Iya, Saya dokter, kalau Mas. menurut Saya kasihan sama dokter, Mas. beliau siap kok. Ini harapannya udah sebegininya lah. Gitu Kasihan, Mas. Ya Allah, Mas. Gimana? Jangan Dong, silaturahmi. Ya. Maksudnya sampai usul yang kedua, kita sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, Dokter Tifa itu S2-nya tentang imunologi, ya kan? Dengan senang hati kalau Pak Jokowi berkenan, saya mau treatment beliau dengan senang hati. Kalau beliau mau mengundang saya, dok, saya mohon dong di treatment untuk autoimun saya, aku dengan senang hati, Mas. Jangan mau Pak Jokowi, jangan mau. Itu berbisa ucapan itu. Kenapa berbisa? Ucapannya manis di depan, di belakangnya tidak sama sekali. Ya, katanya berikan dulu restorasi jastis itu, maka saya akan senang hati mengobati ya sakitnya Pak Jokowi. Emangnya nggak ada dokter lain? Emangnya nggak ada yang S2? Emangnya nggak ada yang spesialis? Emangnya nggak ada yang S3 dan sebagainya? Dokternya itu ada banyak, bukan hanya Anda dokter itu, tapi banyak juga yang lain. Ini mah inginnya Pak Jokowi yang memberikan restorasi justice. Aduh, nggak nyambung guys ini videonya. Kita tidak pernah menuduh beliau memasukkan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi Dodo memasukkan ijazahnya. Oh, kita tidak pernah bilang ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Dengar nggak tadi dikatakan di awal-awal ini? Makanya saya beberkan dulu tuh bukti-buktinya semua sederet. Ingat, jejak digital itu susah, tidak akan dengan mudahnya dihilangkan, tidak bisa. Semuanya YTN merekam itu semuanya, semua YTN menyimpan itu semuanya, jejak Anda semuanya ada semuanya. Dan hari ini kenapa katanya bilangnya, saya tidak memalsukan ijazahnya, saya juga tidak bilang dan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Dengan mudahnya ngomong begitu, mudah sekali ya. Ingin mendapatkan restorasi justice, jangan, tidak, lawan dengan bahasa tidak, kata Demokrat itu. Yang muncul yang merupakan pelaku dari pemalsu ijazah itu. Jadi sebetulnya dari sejak awal, sejak tanggal 30 April 2025, itu Pak Jokowi Dodo itu langsung serang. Kalau tidak melakukan penelitian terhadap dokumen, bukan melakukan tuduhan terhadap Pak Jokowi Dodo. Iya, dan itu adalah dokumen yang kami lakukan penelitian. Dari awal sebetulnya saya berharap seperti Pak Al-Fatihah tadi sampaikan bahwa kejaksaan harus profesional dan mudah-mudahan menggunakan kecerdasan yang maksimal. Ya, pasti. Itu akan bisa melihat ujung pangkal dari peristiwa ini. Sekali lagi, Pak Jokowi Dodo merasa dituduh, merasa dicelakakan nama baiknya. Karena kan dituduh melakukan pemalsuan ijazah, padahal kami sama sekali tidak pernah satu kali pun tidak pernah mengatakan Pak Jokowi Dodo melakukan pemalsuan ijazah. Tetapi ada ijazah palsu yang beredar di internet. Paling bisa memang ya kata-katanya ya, narasinya paling bisa memang, mengolah kata-katanya paling bisa memang. Ya, tadi buktinya sudah saya beberkan loh Bu. Ya, kami yakin ya, bukan kami yakin ya, kami secara saintifik tidak boleh mengatakan kami yakin ya, tetapi kita perlu menduga bahwa sebetulnya Pak Jokowi Dodo jangan-jangan tidak tahu juga tentang pemalsuan. Nah, ini kan sebuah hal yang harus kita bongkar bersama-sama ya, rakyat Indonesia semuanya ya, gitu ya. Kita tidak pernah menuduh beliau memasukkan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Baik guys, itulah sebuah video. Ternyata Diva dan teman-temannya itu meminta maaf dan ingin mendapatkan MOU atau tanda tangan Pak Jokowi dalam restorasi justice untuk para teroris ini. Katakan tidak walaupun itu berat, katakan tidak walaupun itu susah. Semoga menjadi manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.